Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang anggaran komprehensif. Anggaran parsial dan anggaran komprehensif. Definisi anggaran parsial. Anggaran parsial adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja, misalnya anggaran penjualan saja, anggaran biaya pemasaran saja, anggaran biaya administrasi saja, dan sebagainya. Sedangkan definisi anggaran komprehensif adalah anggaran yang menggabungkan keseluruhan rencana organisasi. Anggaran induk merupakan sekelompok anggaran parsial yang memiliki hubungan erat dan terintegrasi satu dengan lainnya dan dijadikan dasar untuk operasi perusahaan di dalam suatu periode di masa mendatang. Macam-macam anggaran induk atau master budget. Dengan memiliki anggaran induk, perusahaan dapat mengarahkan proses penyusunan anggaran komprehensif berdasarkan anggaran induk tersebut. Anggaran induk atau anggaran utama terdiri dari: yang pertama, anggaran penjualan, 2. Anggaran produksi, 3. Anggaran pembelian bahan, 4. Anggaran biaya tenaga kerja, 5. Anggaran biaya overhead, 6. Anggaran biaya pemasaran, 7. Anggaran biaya administrasi dan umum, 8. Anggaran laba rugi, 9. Anggaran kas, dan 10. Proyeksi neraca. Fase-fase dalam menyusun anggaran. Anggaran harus disusun secara sistematis agar pihak pembaca anggaran lebih mudah mengerti dan terlihat hubungan antara satu bagian anggaran dengan bagian lainnya. Maka dalam menyusun anggaran harus mengikuti serangkaian langkah yang harus dilewati secara bertahap agar lebih mudah dan jelas. Fase-fase yang dalam menyusun anggaran suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data penjualan tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang relevan seperti tingkat inflasi, daya beli masyarakat, perubahan selera konsumen. Perusahaan membuat ramalan penjualan dengan menyusun anggaran penjualan, yaitu rencana kerja yang berkaitan dengan aktivitas penjualan. Berikutnya, berdasarkan anggaran penjualan tersebut, perusahaan dapat menyusun anggaran produksi dalam suatu periode tertentu berupa volume yang harus dihasilkan perusahaan dalam suatu periode. Dari anggaran produksi, perusahaan dapat menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk periode tersebut sehingga dapat disusun anggaran pembelian bahan baku. Berdasarkan anggaran produksi tersebut, dapat disusun anggaran biaya tenaga kerja dan anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya operasional atau komersial biasanya disusun setelah anggaran penjualan dan produksi disusun, walaupun tidak selalu terkait secara langsung. Anggaran biaya pemasaran biasanya disusun berdasarkan volume produk yang dijual karena dipengaruhi volume penjualan, sedangkan biaya administrasi dan umum biasanya semakin besar volume produksi dan volume penjualan cenderung mengakibatkan semakin besar pula volume pekerjaan serta biaya administrasi dan umum. Berdasarkan gabungan dari keseluruhan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya komersial tersebut dapat dihasilkan anggaran laba yang merupakan tujuan utama suatu perusahaan. Tahap akhir dalam penyusunan anggaran adalah disusunnya anggaran keuangan, yaitu target pencapaian kekayaan perusahaan beserta sumber-sumbernya pada suatu periode tertentu. Anggaran investasi disusun berdasarkan rencana perusahaan dalam jangka panjang berdasarkan sumber pendanaannya. Dari gabungan anggaran penjualan, produksi, biaya operasi, dan anggaran investasi dapat disusun anggaran kas, yang merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode. Tahap akhir dapat disusun anggaran neraca, yang merupakan taksiran kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu berdasarkan gabungan dari berbagai macam anggaran yang telah disusun sebelumnya. Ilustrasi 10.1. Berikut tentang hubungan antara anggaran parsial yang satu dengan yang lain dalam membentuk anggaran komprehensif. Dapat lebih memperjelas pemahaman tentang anggaran parsial dibahas di bab-bab terdahulu.
PT Indomebel adalah sebuah perusahaan produsen meja. Produk perusahaan ini adalah meja tulis atau MT, meja komuter atau MK, meja belajar atau MB, dan meja makan atau MM. Pada bulan November 2008, Departemen Anggaran perusahaan ini menyajikan data berikut berkaitan dengan pembuatan anggaran perusahaan tahun 2009. Neraca per 1 Januari 2009, kas sebesar 1,625 juta miliar, piutang usaha 550 miliar, 550 juta, perlengkapan kantor 4 juta, persediaan bahan baku 136 juta, persediaan barang jadi 786 juta, aktiva tetap 1,2 miliar, total aktivanya adalah 4,301 juta miliar. Kemudian utang usaha 600 juta, utang bank 700 juta, modal saham 2 miliar, laba ditahan 1,1 juta miliar. Total kewajiban dan ekuitas pemilih adalah sama, yaitu 4 miliar 301 juta rupiah. Perusahaan merencanakan menjual MT atau meja tulis sebanyak 10.000 unit, MK atau meja komputer sebanyak 8.000 unit, MB atau meja belajar sebanyak 6.000 unit, dan MM atau meja makan sebanyak 4.000 unit. Sedangkan harga jual per unitnya adalah 200.000 untuk MT, meja tulis, dan 250.000 untuk MK atau meja komputer, 300.000 untuk MB, meja belajar, dan 400.000 untuk MM atau meja makan. Seluruh produk tersebut dipasarkan di seluruh Pulau Jawa. Diperkirakan sebanyak 30% diserap di DKI Jakarta, sebanyak 25% diserap Jawa Barat, sebanyak 20% diserap Jawa Tengah, dan sisanya diserap Jawa Timur. Perusahaan memiliki 9 orang wiraniaga dengan wilayah penjualan berbeda, yaitu sebagai berikut. Nama wiraniaga Koming, wilayah DKI, target penjualan 60%. Kemudian nama wiraniaga lagi Lindon, wilayah DKI, target penjualan 40%. Kemudian nama wiraniaganya Manto, wilayahnya Jawa Barat, target penjualan 40%. Nanang, wilayahnya Jawa Barat, target penjualannya 60%. Omar, Jawa Tengah, target penjualan 50%. Parto, Jawa Tengah, target penjualannya 50%. Ratno, Jawa Timur, target penjualannya 30%. Suparman, Jawa Timur, target penjualannya 30%. Tarman, Jawa Timur, target penjualannya 40%. Diperkirakan persediaan meja pada awal tahun 2009 sebanyak 2.400 unit MT atau meja tulis, 1.500 unit MK atau meja komputer, 1.100 unit meja belajar atau MB, dan 600 unit MM meja makan. Sedangkan persediaan meja pada akhir tahun 2009 yang diinginkan adalah sebanyak 600 unit MT meja tulis, 700 unit MK atau meja komputer, 1.200 unit MB atau meja belajar, dan 750 unit MM atau meja makan. Keempat produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kayu, kayu lapis, dan melamin. Setiap 1 unit MT meja tulis membutuhkan kayu sebanyak 1 meter, kayu lapis 3 meter, dan melamin 1 meter. Sedangkan setiap 1 unit MK meja komputer membutuhkan kayu sebanyak 0,5 meter, kayu lapis 2 meter, dan melamin 1,2 meter. Setiap 1 unit MB atau meja belajar membutuhkan kayu 1 meter, kayu lapis 2,5 meter, dan melamin 1,5 meter. Setiap 1 unit MM atau meja makan membutuhkan kayu 2 meter, kayu lapis 2 meter, dan melamin 2 meter. Diperkirakan harga beli semua bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2009 mendatang, di mana harga beli 1 meter kayu sebesar 19.000, harga beli 1 meter kayu lapis 15.000, dan harga beli 1 meter melamin sebesar 12.500. Diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2009 sebanyak 4.000 meter kayu, 2.800 meter kayu lapis, dan 1.500 melamin. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2009 adalah sebanyak 2.500 unit kayu,
2.500 meter kayu, 3.000 meter kayu lapis, dan 900 meter melamin. Untuk membuat satu buah meja tulis diperlukan 4 jam kerja langsung. Untuk meja komputer memerlukan 5 jam kerja langsung. Untuk meja belajar sebanyak 7 jam kerja langsung, dan meja makan sebanyak 7 jam kerja langsung. Setiap tukang kayu dibayar 3.000 per jam kerja. Sedangkan unit overhead pabrik, jumlah biaya yang dikeluarkan diperkirakan sebesar biaya pelitur dan cat jumlahnya 20 juta, biaya baku dan pasak 6 juta, biaya mandor dan satpam 48 juta, biaya listrik pabrik 60 juta, biaya telepon pabrik 12 juta, biaya air pump pabrik 6 juta, biaya penyusutan mesin 30 juta, dan biaya penyusutan bangunan pabrik 18 juta. Dari total biaya overhead tersebut, sebanyak 25% merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap unit produk yang diproduksi, dan sisanya merupakan biaya tetap. Diperkirakan selama tahun 2009 perusahaan akan mengeluarkan biaya operasi sebagai berikut. Nama biaya, gaji karyawan kantor pemasaran jumlahnya 34 juta, gaji dan komisi wiraniaga 42 juta, biaya iklan 28 juta, biaya angkut penjualan 22 juta, biaya listrik, air, telepon, kantor pemasaran 42 juta, biaya penyusutan kendaraan pemasaran 36 juta, biaya penyusutan gedung pemasaran 24 juta, biaya gaji karyawan administrasi dan direksi 252 juta, biaya listrik, air, telepon, kantor administrasi 48 juta, biaya penyusutan kendaraan administrasi 48 juta, biaya penyusutan bangunan administrasi 24 juta, biaya bunga 16 juta, biaya pemakaian perlengkapan kantor administrasi 12 juta. Dari seluruh biaya pemasaran tersebut, sebanyak 84 juta merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap produk yang dijual, dan sisanya merupakan biaya tetap. Dari total penjualan yang dilakukan perusahaan, diperkirakan sebanyak 75% akan dibayar pada tahun 2009, sedangkan sisanya akan dibayar pada tahun 2010. Sedangkan dari total pembelian bahan baku di tahun 2009, diperkirakan akan dibayar dan dilunasi di tahun 2009 sebesar 60%. Sedangkan pembayaran biaya-biaya lain seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi akan dibayar secara tunai. Berkaitan dengan rencana aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan serta aktivitas operasi lainnya di tahun 2009, dari bagian akuntansi diperoleh data sebagai berikut. Aktivitas penerimaan piutang usaha jumlahnya 400 juta, pembayaran utang usaha 325 juta, pembayaran utang bank 250 juta, penerimaan kredit dari bank 300 juta, penerimaan obligasi 500 juta, pembelian mesin 600 juta, bangunan pabrik 300 juta, penjualan kendaraan 200 juta, pembelian kendaraan 375 juta. Sedangkan saldo kas pada awal Januari tahun 2009 diperkirakan berjumlah sebesar 1,625 miliar rupiah. Berdasarkan data ilustrasi 10.1, jika disusun anggaran komprehensif itu pertama-tama kita bikin anggaran penjualan per wilayah pemasaran seperti yang di halaman 201 tabel 10.1. Itu tabelnya kayak gini, ada jenis produk, volume penjualan per wilayah, volume total, harga per unit, sama nilai penjualan. Terus itu jenis produknya MT, MK, MB, MM itu dilihat di soal di paragraf kedua. Itu kan kalau MT 10.000, MK 8.000, MB 6.000, MM 4.000. Terus dilihat di paragraf ketiga, itu diperkirakan sebanyak 30% diserap DKI, 25% Jawa Barat, 20% Jawa Tengah, terus sisanya Jawa Timur, berarti 25% sisanya. Habis itu nanti di volume penjualan per wilayah ini, jadi kan DKI kan 30%, itu dikaliin sama jenis produknya 10.000 per unit. Yaudah, jadi 10.000 dikali sama 30% untuk yang DKI. Jawa Baratnya MT 10.000 dikali sama 25%, Jawa Tengah 20%, sama Jawa Timur 25%.
Terus nanti totalnya ini dari yang DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jawa Timur ditambah jumlah. Terus harga per unitnya ini 200.000, 250.000, 300.000, 400.000 itu dilihat dari soalnya yang di paragraf kedua. Yang sedangkan harga jual per unitnya adalah 200.000 untuk MT, 450.000 untuk MK, 300.000 untuk MB, dan 400.000 untuk MM. Ya, dan nanti yang MK, MB, MM itu caranya sama kayak MT, cuma dikaliin sama persenannya aja tiap wilayahnya gitu. Terus habis itu yang nilai penjualannya itu dari harga per unit dikali sama volume total. Terus nanti nilai penjualannya di total hasilnya 7.400.000.000 gitu. Terus yang untuk tabel 10.2 yang anggaran penjualan perwira niaga itu juga diketahui di soalnya, nama wira niaganya, terus volume penjualan per jenis produk MT, MK, MB, MM. Itu yang coming MT 1.800. Kenapa? Soalnya dia dari yang tadi yang tabel 10.1 yang anggaran penjualan per wilayah pemasaran itu kan tadi kan 3.000 yang MT. Dia di soal yang coming DKI 60% target penjualannya. Jadi 3.000 dikali sama 60% hasilnya 1.800. Untuk MK 2.400 dikali sama 60% juga hasilnya 1.440. Yang MB 1.800 dikali sama 60% juga 1.080. Terus 1.200 dikali sama 60% itu juga 720. Terus yang Lindon kan DKI 40%, ya udah sama, cuma dia dikali sama 40%, sama kayak yang komen tadi. Terus yang selanjutnya Manto, Nanang, Omar, Parto, Retno, Suparman sama Tarman itu sama semua, dilihat persenannya aja gitu. Terus nanti di total tiap jenis produknya. Terus untuk yang tabel 10.3 anggaran produksi itu jenis produk, volume penjualan, persediaan awal akhir sama volume produksi. Itu volume penjualannya tadi kan di soal yang paragraf kedua, tadi kan MT 10.000, MK 8.000, MB 6.000, MM 4.000. Terus persediaan awalnya itu dilihat di paragraf ke-4. Diperkirakan persediaan meja pada awal tahun 2009 sebanyak 2.400 unit MT, 1.500 MK, 1.100 MB, dan 600 MM. Itu ditulis di situ. Terus nanti persediaan akhirnya itu juga di soal. Sedangkan persediaan meja pada akhir itu 600 MT, 700 MK, 1.200 MB, sama 750 MM. Yaudah, nanti volume produksinya dari volume penjualannya dikurangi sama persediaan awalnya. Jadi 10.000 dikurangi 2.400, terus ditambah sama persediaan akhir 600. Hasilnya 8.200. Terus terusnya kayak gitu. Terus yang tabel 10.4 yang anggaran kebutuhan bahan itu dilihat di soal. Itu kan setiap akan ada jenis bahan, ada kayu lapis sama melamin. Itu di soal juga udah diketahui yang MT per unitnya 1, 3 sama 1 itu dilihat di paragraf ke-4. Dilihat di paragraf ke-4 itu kan keempat produk 5. Paragraf ke-5, keempat produk membutuhkan kayu sebanyak 1 meter, kayu lapis 3 meter, dan melamin 1 meter. Dengan 1 unit MK, kayu sebanyak 0,5 meter, kayu lapis 2 meter, melamin 1,2. Yang MB 1 unit kayu 1 meter, kayu lapis 2,5 meter, dan 1,5 meter melamin. Itu ditulis aja di tabelnya, itu tinggal dimasukin aja, per unitnya udah diketahui. Yaudah, terus nanti totalnya itu dari volume produksi yang tabel 10.3 tadi yang anggaran produksi. Jadi per unit yang MT kan kayunya kan 1, itu dikali sama 8.200. Jadi hasilnya totalnya 8.200. Kalau yang kayu lapis itu kan 3 per unit, 3 unit. Terus dikali sama 7.200, hasilnya 24.600. Terus yang melamin yang MT 1 dikaliin sama MT dikali sama 8.200. Ya wes, jadi nanti udah MK, MB, MM juga kayak gitu, ngikutin MT. Habis itu totalnya itu nanti dari per total yang MT, MK, MB, sama MM itu di total. Terus yang tabel 10.5
Yang anggaran pembelian bahan itu kan ada kebutuhan produksi 26.200, 62.550 sama melamin 34.290. Itu didapat dari totalnya anggaran kebutuhan bahan tadi, itu dimasukin ke kebutuhan produksi. Habis itu nanti persediaan awal sama akhir itu nanti dilihat di soal paragraf ke-7. Di paragraf ke-7 itu nanti kebutuhan produksinya dikurangin sama 4.000 persediaan awal, terus ditambahan sama persediaan akhir 2.500. Beda nanti ada 24.700 hasilnya, terus dikaliin sama harganya juga udah diketahui di soal kok. Terus habis itu unit dikali sama harga, terus dimasukin di nilai. Habis itu nanti nilainya dijumlah di total. Terus untuk yang tabel 16 itu ada anggaran biaya tenaga kerja. Itu ada MT per unitnya itu jam kerja itu udah diketahui di soal juga. Di yang paragraf terakhir sendiri itu yang MT kan ada 4 jam kerja, terus MK5, MB7, MM7 itu totalnya itu dari per unit MT 4 dikaliin sama itu volume produksi tadi yang di anggaran produksi. Jadi 4 dikali sama 8.200, 5 dikali sama 7.200, 7 dikali sama 6.100, yang MM7 dikali sama 4.150. Nanti hasilnya di total itu. Terus setelah itu totalnya dikali sama tarif per jamnya 3.000 dilihat di soal. Itu nanti total 32.800 dikali sama 3.000 hasilnya 98.400, terusnya juga kayak gitu. Habis itu nanti nilainya di total kayak gitu. Terus yang tabel 10.7 anggaran biaya overhead itu semuanya udah ada di soal juga, tinggal dimasukin. Terus dikelompokin biaya bahan penolongnya, biaya tenaga kerja penolong, biaya pabrikasi lain. Terus nanti semuanya itu ditotal dari ketiga kategori tadi ditotal semua. Terus yang tabel 18 yang anggaran biaya operasional itu juga ada di soal juga, tinggal di total semua, dijumlah semua jenis-jenis biayanya. Jadi nanti dikelompokin gitu jadi 2, ada biaya pemasaran sama biaya administrasi dan umum. Terus nanti dijumlah semuanya. Udah kayak gitu. Selanjutnya menyusun anggaran laba. Penjualan 7.400.000 juta, HPP persediaan awal 136 juta, ditambah pembelian bahan 1.831.675.000, menghasilkan bahan siap digunakan 1.967.675.000, dikurangi dengan persediaan bahan akhir 103.750.000, menghasilkan biaya bahan 1.863.925.000, ditambah biaya tenaga kerja 421.650.000, ditambah biaya overhead 200 juta, menghasilkan biaya produksi senilai 2.485.575.000, ditambah dengan biaya persediaan barang jadi awal 786 juta, menghasilkan barang jadi siap dijual senilai 3.271.575.000, dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir 309.820.700, sehingga menghasilkan harga pokok penjualan 2.941.754.300 rupiah. Diperolehlah laba kotor 4.438.245.700 rupiah.
biaya operasional terdiri dari biaya pemasaran 228 juta ditambah biaya administrasi 400 juta, sehingga biaya operasional total 628 juta. Sehingga diperoleh laba usaha dianggarkan 3.810.245.700 rupiah. Menyusun anggaran kas. Saldo kas 1 Januari, perusahaan menerima 1.625.000.000. Ada aktivitas operasional, penjualan tunai memperoleh dana 5.550.000.000. Pembelian bahan baku, perusahaan mengeluarkan 1.099.000.000. Biaya tenaga kerja, perusahaan mengeluarkan dana 421.650 juta. Biaya overhead mengeluarkan dana 200 juta. Biaya pemasaran mengeluarkan dana 228 juta. Biaya administrasi mengeluarkan 400 juta. Biaya penyusutan, perusahaan memperoleh dana 180 juta. Kemudian ada aktivitas investasi. Pembelian kendaraan, perusahaan mengeluarkan dana 375 juta. Pembelian mesin, perusahaan mengeluarkan dana 600 juta. Pembangunan gedung, perusahaan mengeluarkan dana 300 juta. Untuk penjualan kendaraan, perusahaan memperoleh dana 200 juta. Lalu ada aktivitas pembiayaan. Dari kredit bank, perusahaan memperoleh dana 300 juta. Dari obligasi, perusahaan memperoleh dana 500 juta. Dari penerimaan piutang usaha, perusahaan memperoleh dana 400 juta. Untuk pembayaran utang usaha, perusahaan mengeluarkan dana 325 juta dan pembayaran utang bank 260 juta. Kemudian perusahaan memperoleh jumlah dari penerimaan senilai 8.755.000.000 dan untuk pengeluaran dengan total 4.198.650.000 rupiah. Saldo kas 31 Desember 2009, perusahaan memperoleh dana 4.556.350.000 rupiah. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan, kita dapat menyusun proyeksi neraca. Proyeksi neraca per 31 Desember 2009, kas diperoleh 4.556.345.000. Untuk piutang usaha 2 miliar, perlengkapan kantor senilai 4 juta, persediaan bahan baku senilai 103.750.000 rupiah. Untuk persediaan barang jadi senilai 309.820.700 rupiah. Aktiva tetap 2.095.000.000. Total aktiva senilai 9.068.915.700 rupiah. Untuk sisi utang usaha memperoleh dana 1.007.670.000. Utang bank senilai 750 juta, obligasi senilai 500 juta. Modal saham 2 miliar, laba ditahan 4.841.245.700 rupiah. Total kewajiban dan ekuitas pemilik senilai 9.068.915.700 rupiah. Jika sudah balance, maka sudah benar perhitungan dari sebelum-sebelumnya. Jika masih ada kesalahan, berarti kemungkinan ada salah hitung di perhitungan-perhitungan sebelumnya. Adapun perhitungan pendukung, untuk menghitung biaya bahan baku per unit MT, kayu yang dibutuhkan adalah 1 meter dengan harga 19.000
maka untuk kayu unit MT dia memiliki nilai 19.000. Untuk unit MK dia membutuhkan kayu 0,5 meter atau setengah meter dengan harga 19.000, maka nilainya 9.500. Untuk unit MB dia membutuhkan kayu 1 meter dengan harga 19.000, maka nilainya adalah 19.000. Untuk unit MM dia membutuhkan kayu 2 meter dengan harga 19.000, maka nilai yang diperoleh atau dibutuhkan adalah 38.000. Untuk unit MT dia membutuhkan kayu lapis sebesar 3 meter dengan harga 15.000, maka nilainya yang diperoleh adalah 45.000. Untuk unit MK dia membutuhkan kayu lapis sebanyak 2 meter dengan harga 15.000, maka nilainya adalah 30.000. Untuk unit MB dia membutuhkan kayu lapis sebesar 2,5 meter dengan harga 15.000, lalu diperoleh nilainya 37.500. Sedangkan untuk unit MM dia membutuhkan kayu lapis sebanyak 2 meter dengan harga 15.000, maka nilai yang diperoleh adalah 30.000. Untuk unit MB dia membutuhkan melamin sebanyak 1 meter dengan harga 12.500, maka nilai yang diperoleh adalah 12.500. Kemudian unit MK membutuhkan melamin sebanyak 1,2 meter dengan harga 12.500, maka nilai yang diperoleh adalah 15.000. Untuk unit MB dia membutuhkan melamin sebesar 1,5 meter dengan harga 12.500, maka nilai yang diperoleh adalah 18.750 rupiah. Untuk unit MM dia membutuhkan melamin sebanyak 2 meter dengan harga 12.500, maka nilai yang diperoleh adalah 25.000 rupiah. Lalu total biaya bahan per unit produk MT, nilai dari masing-masing kayu lapis, kayu, dan melamin yang dibutuhkan. Unit MT memiliki biaya per unit adalah 76.500 rupiah. Untuk unit MK dia memperoleh biaya bahan per unit produk 54.500. Untuk unit MB dia memperoleh dana atau biaya bahan per unit produknya 75.250 rupiah, dan untuk unit MM dia membutuhkan dana 93.000 rupiah. Lalu kita bisa menghitung biaya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung biaya tenaga kerja per unit produk. Jenis unit produknya, untuk produk MT dia membutuhkan jam kerja per unitnya 4 dengan tarifnya 3.000, maka biaya tenaga kerja per unit yang dibutuhkan produk MT adalah 12.000. Jenis produk unit MK dia membutuhkan 5 jam kerja per unit dengan tarif 3.000, maka biaya tenaga kerja per unit adalah 15.000. Untuk unit MB dia membutuhkan jam kerja per unit 7 jam dengan tarif 3.000, biaya tenaga kerja per unit senilai 21.000. Jenis produk MM dia membutuhkan jam kerja per unit 7 jam dengan tarif 3.000, biaya tenaga kerja per unit adalah 21.000. Kemudian kita menghitung biaya overhead variabel. Diperoleh dari overhead total dikalikan 25% dibagi tiap produk yang diproduksi, sehingga memperoleh nilai 1.950 per unit. Lalu untuk biaya overhead per unit, overhead total dibagi tiap produk yang diproduksi, menghasilkan nilai
7.797 per unit. Kemudian, biaya pemasaran variabel diperoleh dari biaya pemasaran dibagi dengan tiap produk yang diproduksi, sehingga menghasilkan nilai 3.000 per unit. Untuk biaya variabel per unit produk adalah sebesar seperti pada tabel 10.13, yaitu pada MT, MK, MB, dan MM. Biaya bahan baku masing-masing adalah 76.500, 54.500, 75.250, dan 93.000. Biaya TKL masing-masing adalah 12.000, 15.000, 21.000, dan 21.000. Biaya overhead pabrik keempat produk sama, dan biaya pemasaran variabelnya juga sama. Jadi total biaya variabel per unit masing-masing adalah MT 93.450, MK 74.450, MB 101.200, MM 118.950. Sedangkan biaya tetap total adalah sebesar 694 juta rupiah yang terdiri dari biaya-biaya berikut ini, yaitu biaya overhead tetapnya 150 juta, biaya pemasaran tetapnya 144 juta, biaya administrasi dan umumnya 400 juta. Jadi totalnya 694 juta. Untuk menghitung semua, maka dapat menggunakan titik impas. Rumusnya titik impas yaitu biaya tetap dibagi 1 min biaya variabel per penjualan, yaitu 694 juta per 1 min 653.275 per 1.850. Hasilnya yaitu 1.072.642.967, lalu 1.072.642.967 dibagi 1.850. Hasilnya yaitu 579,8 paket. Lalu menghitung biaya produksi per unit produk. Biaya bahan baku pada MT, MK, MB, dan MM masing-masing adalah 76.500, 54.500, 75.250, dan 93.000. Biaya TKL masing-masing adalah 12.000, 15.000, 21.000, 21.000. Untuk biaya overhead pabriknya semuanya sama. Jadi jumlah biaya produksi per unit produk adalah MT 96.297, MK 77.297, MB 104.047, MM 121.797. Lalu ada tabel 10.16 yaitu untuk mengetahui nilai persediaan barang jadi pada MT, MK, MB, dan MM. Biaya produksi per unit produk masing-masing adalah 96.297,
77.297, 104.047, 121.797. Lalu untuk volume persediaan 31 Desember 2019 masing-masing adalah 600, 700, 1200, dan 750. Dan nilai persediaan 31 Desember 2009 adalah masing-masing 57.778.200, 54.107.900, 124.856.400, 73.078.200, dan totalnya adalah 309.820.700. Nilai persediaan barang jadi per tanggal 1 Januari 2009 sebesar 786 juta, diperoleh berdasarkan perhitungan biaya produksi tahun 2008. Untuk tabel 10.17, nilai persediaan bahan baku sebagai berikut. Bahan bakunya yaitu ada kayu lapis, dan melamin. Harga per unit bahan masing-masing 19.000, 15.000, dan 12.500. Volume persediaan 31 Desember 2009 masing-masing 2.500, 3.000, dan 900. Nilai persediaan 31 Desember 2009 masing-masing 47.500, 45 juta, 11.250. Jadi totalnya adalah 103.750. Nilai persediaan bahan baku pada 1 Januari 2009 adalah sebesar 136 juta, diperoleh berdasarkan perhitungan nilai persediaan bahan pada akhir tahun 2008 dikalikan dengan harga beli bahan baku tahun 2008. Lalu jumlah biaya penyusutan yang menjadi sumber penerimaan kas di dalam anggaran kas tertulis sebesar 180 juta rupiah. Untuk perhitungannya yaitu ada pada tabel 10.18, yaitu biaya overhead terdiri dari biaya penyusutan mesin dan biaya penyusutan bangunan pabrik. Masing-masing adalah 30 juta rupiah dan 18 juta rupiah. Biaya pemasaran terdiri dari biaya penyusutan kendaraan pemasaran dan biaya penyusutan gedung pemasaran. Masing-masing adalah 36 juta dan 24 juta. Biaya administrasi terdiri dari biaya penyusutan kendaraan administrasi dan direksi dan biaya penyusutan gedung administrasi. Masing-masing adalah 24 juta dan 48 juta. Jadi totalnya adalah 180 juta. Proyeksi neraca. Proses penyusunan proyeksi neraca cukup memperhatikan anggaran laba dan anggaran kas. Dengan melihat elemen-elemen yang membentuk anggaran laba dan anggaran kas, maka dapat disusun proyeksi neraca. Bisa diamati dalam tabel di bawah ini.